Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Bulan ini kita masuk ke tema yang baru. Mumpung ini akhir tahun ya, kita ambil tema yang nuansanya bersih-bersih diri. Jadi bulan ini kita ngaji beneran ya, ada kitabnya. Semoga 4 kitab yang kita bahas di bulan ini sedikit-sedikit memberi manfaat bagi kita. Kemarin-kemarin kan kita belajar penenangan diri lah, mencari kebahagiaan lah, macam-macam. Sekarang kita, kalau kemarin filosofinya, bulan ini mungkin lebih praktis. Dari sisi ide dan gagasan mungkin banyak yang teman-teman sudah tahu. Yang penting untuk kita bahas di bulan ini adalah rute dan strateginya. Jadi ini mungkin lebih ke prakteknya. Apa sih yang harus kita lakukan? Jalannya seperti apa? Makanya saya sebut dari sisi ide dan gagasan, beberapa teman-teman sudah tahu di kitab-kitab yang kita bahas. Cuma istimewanya masing-masing kitab itu nanti penjelasan tentang rutenya. Kita harus lewat mana saja, melakukan apa saja. Baik, ya saya tahu teman-teman sebagian besar mungkin masih muda, merasa tema-tema seperti ini agak terlalu tua. Tapi sering saya bilang ya siapa tahu umur. Kita tidak bisa jamin bahwa yang muda berangkatnya lebih belakangan. Cerita-cerita sekarang banyak kan itu, yang muda justru berangkat duluan. Tapi intinya bukan itu. Tema-tema tasawuf ini menegaskan lagi hakikat kita, hakikat hidup kita di dunia ini. Tentu saja kan tidak cuma senang-senang saja, tidak berhenti di capaian-capaian duniawi saja. Karena justru yang lebih hakiki nanti setelah kita masuk ke ranah ukhrawi, wong kita kaum yang beriman, kan begitu. Jadi bulan ini kita belajar tasawuf. Mungkin ada yang tanya, apa sih Pak hubungannya filsafat dengan tasawuf? Wong ini ngaji filsafat kok temanya tasawuf. Saya beberapa kali ditanya itu, seolah-olah kalau filsafat itu tidak berhubungan dengan tasawuf, karena tasawuf itu batin, tidak ada mikirnya. Kalau ada yang tanya begitu, ada beberapa jawaban ya, yang mungkin teman-teman ada yang tanya juga. Yang pertama, baik filsafat maupun tasawuf itu dua-duanya adalah jalan. Dua-duanya adalah rute kita untuk menemukan kebenaran. Tentu saja dengan coraknya sendiri. Itu yang pertama, jadi pasti berkaitan. Yang kedua, tasawuf sebagai ilmu itu pasti memerlukan filsafat. Karena kalau dibiarkan sebagai pengalaman saja ya berarti belum dijelaskan.
Hakikatnya tasawuf itu kan pengalaman batin, pengalaman sufistik, pengalaman kita dekat dengan Allah. Sampai di titik ini mungkin belum terlalu urgent, tapi begitu tasawuf dan pengalaman ini ingin dijelaskan, diuraikan, dipahami, kita perlu filsafat. Makanya para sufi itu ketika nulis kitab-kitab tasawuf, ya biasanya sangat filosofis isinya. Meminjam gaya tutur, narasi, cara bernalar, cara berpikir khas filsafat. Yang ketiga, banyak konsep-konsep tasawuf nanti meminjam konsep-konsep filsafat. Jadi misalnya pengalaman-pengalaman keagamaan tinggi di level tertentu terus dijelaskan dengan teori-teori yang sudah ada di filsafat. Yang mungkin kita ingat misalnya bagaimana Suhrawardi dan kawan-kawan dari tradisi Persia yang meminjam teori dari Neoplatonisme untuk menguraikan emanasi lah, Nur Muhammad lah, dan lain sebagainya. Ini jadi teori-teori filsafat itu dipinjam untuk menjelaskan pengalaman sufistik. Kemudian jangan lupa juga tasawuf itu berhubungan dengan olah batin, sisi dalamnya manusia. Dan bagian dari sisi dalamnya manusia itu ya akal, yang menjadi kunci utamanya filsafat. Jadi ada keterkaitan antara akal dan spiritualitas. Perjalanan spiritual kita pasti melibatkan akal, tidak mungkin tidak. Selain spiritualitas itu dijelaskan juga secara rasional seperti tadi. Kemudian dalam hidup ini ada dua proses. Yang pertama namanya transendensi, yang kedua namanya imanensi. Transendensi itu ketika hidup yang duniawi, yang biasa seperti ini, terus kita angkat ke ranah transenden, ranah yang melampaui hidup ini. Sering saya ceritakan, misalnya kalau laptop ini hanya kita pakai nonton film, main TikTok, main Instagram, itu kan biasa, menikmati kenikmatan hari ini. Tapi begitu kita pakai untuk menulis buku yang manfaat untuk orang lain, nilai laptop ini kita transendenkan. Kalau uang kita pakai untuk beli makanan, kita makan untuk senang-senang, itu ya kita memfungsikan uang untuk hal duniawi. Tapi kalau uang kita pakai untuk bersedekah, membantu orang lain, uangnya kita transendenkan. Dia punya nilai melebihi kenyataan hidup ini. Itu namanya transendensi. Jadi filsafat pun bisa ditransendensi. Dan ada banyak pemikiran-pemikiran yang tidak sekedar tentang kesenangan, tentang mengelola hidup ini, tapi juga melampaui hidup biasa saat ini. Itu namanya transendensi. Nanti ada namanya imanensi. Imanensi itu kebalikannya. Dari ranah spiritual, dari ranah yang sangat abstrak, kita wujudkan ke kehidupan nyata. Itu namanya imanensi. Bagaimana kita mewujudkan kebijaksanaan dalam hidup, bagaimana kita mewujudkan kearifan hidup, bagaimana kita hidup secara spiritual dalam kenyataan sehari-hari. Itu namanya melakukan imanensi. Jadi ada keterkaitan antara ranah sufistik dengan ranah duniawi yang digarap oleh filsafat. Dan yang terakhir, filsafat itu memang pekerjaannya antara lain menemukan hikmah dalam apa saja, termasuk dalam ranah tasawuf. Makanya filsafat itu disebut induknya semua ilmu, karena dia bisa mengambil wisdom dari mana saja bidang ilmu dan mampu mengembangkannya. Kayak jadi kalau ada yang tanya hubungannya apa filsafat sama tasawuf, boleh kalian jawab ini kalau hafal. Ya, kalau tidak hafal ya dibuka catatannya nanti. Baik,
Ya biasanya anak-anak kampus yang ada pertanyaan-pertanyaan begini. Kalau untuk kita ya ayo kita nikmati saja ngaji kita, tema apa saja, yang penting nambah wawasan kan, gitu saja. Syukur-syukur meningkatkan kualitas hidup kita serba sedikit. Baik, bismillah ya, kita mulai. Malam hari ini saya awali perjalanan menuju Allah dalam konsepnya beliau seorang filosof muslim dari Persia, Khoja Nasiruddin At-Tusi. Nama asli beliau Muhammad bin Al-Hasan. At-Tusi itu tempat kelahiran beliau di Tus, Iran, kalau dulu Persia. Nanti beliau meninggalnya di Baghdad. Beliau kelahiran 1201, nanti meninggal 1274. Beliau polimet. Orang dulu banyak yang polimet ya. Polimet itu bidangnya macam-macam. Yo filosof, yo ahli astronomi, yo dokter, yo ahli matematika, dan banyak yang lain bidang, termasuk yang saya ingat ahli musik juga, dan banyak bidang yang lain. Kalau yang di matematika beliau dianggap penemunya trigonometri. Itu kajian matematika yang membuat kalian ilfil itu kan. Mesti sumpek, itu beliau yang banyak merumuskannya. Beliau hidup di era jatuhnya Islam ketika diserang oleh Mongol, Hulagukan. Jadi beliau ini banyak dipandang, dituduh negatif, padahal mungkin tidak. Karena saat hancur-hancuran, termasuk banyak ulama yang dibunuh, termasuk banyak kitab-kitab yang dihancurkan oleh Mongol saat itu. Beliau adalah salah satu ulama, orang pinter yang disukai oleh Hulagukan. Makanya beliau terus diambil untuk jadi penasehatnya Hulagukan. Tapi ya untung saja ketika ada situasi seperti ini, berarti tidak semua ulama habis. Jadi masih ada sisa, dan ini nanti luar biasa. Beliau di Tus di Iran, itu tempat kelahiran beliau bisa mendirikan satu observatorium namanya Marogoh, yang itu kemudian jadi benchmarknya Barat Eropa dan punya kontribusi besar di bidang astronomi. Jadi itu kebesaran keilmuan beliau. Jadi sudah tidak hanya diakui di dunia Islam, tapi juga diakui di dunia Barat. Kalau dalam aspek filsafat, beliau ini filosof yang menghidupkan lagi tradisi peripatetik. Kalau Persia itu kan biasanya tradisinya lebih iluminatif, kayak Surawardi, Ibnu Arabi. Tapi beliau ini yang peripatetik, yang lebih rasional, Aristotelian. Beliau melanjutkan dan banyak mensyarahi pikiran-pikirannya Ibnu Sina. Kalau dalam bidang tasawuf, beliau ini banyak belajar dari yang nanti kita bahas minggu terakhir, Syekh Fariduddin At-Taur. Beliau juga banyak berkomunikasi dengan Jalaluddin Rumi. Dan beliau tidak ingin ketinggalan menulis sendiri kitab tentang tasawufnya. Karya-karya beliau banyak, ada lebih 150-an. Cuma karya-karya bidang tasawuf termasuk langka, karena beliau ini lebih banyak concern di bidang sains sebenarnya. Tapi karena beliau memang multi keahliannya, ya filsafat, ya sains, ya tasawuf, maka malam hari ini kita ambil dulu yang bagian tasawufnya dari salah satu kitab beliau yang judulnya Al-Awsaf Al-Ashraf. Ini sebenarnya
Kitab ini dari bahasa Persia. Cuma ada terjemahan bahasa Arabnya, ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya ya kalian cari sendiri, saya tidak tahu. Kebetulan yang saya pegang bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin banyak rujukannya ke sana nanti. Tapi ya kitabnya berhubungan dengan, kita menyebutnya suluk. Gimana sih melakukan perjalanan spiritual menuju Allah. Dan itu kan tema besar kita malam hari ini. Kitabnya tidak tebal, tipis saja. Cuma ya kalau dibahas di rentang waktu 2 jam ya memang agak kesusu-susu. Tapi ya tidak apa-apa. Saya tidak yakin teman-teman bisa menangkap semua. Nanti ya rekamannya diulang-ulang ya. Karena ini nanti ada 37 tahap. 37 ini yang berarti kalian harus mendakinya satu. Kalau kalian dapat 1 setahun syukur itu. Karena puncaknya adalah fana nanti. Oke ya, Yon kalau belum bisa dijalani ini masih jadi pengetahuan dulu, jadi referensi dulu. Pada saatnya akan muncul kerinduan ke sana, kata beliau. Baik, bismillah, biar waktunya cukup ya malam hari ini. Kita mengkaji satu kitab yang judulnya Al-Awsaf Al-Ashraf. Ini mungkin kalau diterjemahkan bebas ya, sifat-sifat yang mulia. Nah, itu di bagian awal ada kalimat begini. Tidak dapat dipungkiri ketika seseorang merenungi keadaan dirinya, dia akan menyadari kekurangannya serta kebutuhannya kepada sesuatu yang lain. Dalam kesadaran ini, kerinduan kepada kesempurnaan akan tumbuh dalam dirinya. Kerinduan inilah yang akan mengantarkannya pada satu perjalanan yang disebut sebagai suluk oleh para pengikut tarekat. Coba ya, ini maksudnya paragraf ini. Teman-teman coba direnungi hidupmu dan hakikat dirimu. Kalian akan merasakan satu kebutuhan yang kuat untuk menyempurna, bahwa kalian banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang lubang dalam dirimu. Nah, kerinduan untuk jadi tambah baik, tambah sempurna, tambah hebat, tambah luar biasa, itu kan pasti ada. Tidak ada orang yang ingin begini-begini saja hidupnya. Semua orang ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam aspek apapun. Yang normal ya, bukan yang putus asa. Nah, keinginan untuk menyempurna inilah lama-lama akan menyadarkan kita bahwa ada yang lebih hakiki kesempurnaannya. Yang kesanalah saya harus menuju. Ya nanti bagi kita yang beriman pada akhirnya perjalanan kita adalah perjalanan menuju Tuhan. Hakikat hidup kita ini kan sebenarnya perjalanan pulang, perjalanan kembali. Yaitu perjalanan menuju Tuhan. Kita jangan lupa itu. Senikmat apapun dunia kita rasakan, sebaik-baik saja apapun kita kan sering baik-baik saja Pak, iya, tapi finalnya kita tidak di dunia ini. Kita ini sedang berjalan pulang kembali, dunia ini transit saja. Ada yang bilang kalau dalam bahasa Jawa itu urip ning dunya mau mampir ngombe. Jadi mampir minum saja sebentar. Kayak kalian kalau lari maraton itu kan pinggir-pinggir jalan banyak minuman itu. Kalian berhenti sebentar minum, tapi kan harus lari lagi. Jangan kok minumannya enak minumannya nongkrong di situ, ndak jadi sampai finish kamu. Nah, cuma mampir sebentar. Maka ayo, bagi yang merenung akan sadar ini bukan perjalanan yang hakiki. Kenikmatan duniawi ini, ayo kita melakukan perjalanan yang lebih hakiki. Sayangnya kita tidak pernah belajar gimana sih cara perjalanan kembali pada Allah itu.
Nah, malam hari ini Syekh Khoja Nasiruddin At-Tusi mengajari kita. Ini kalau dalam tasawuf mirip makom-makom yang harus kita lewati. Cuma di kitab kecil ini lengkap sekali. Ada 37 yang harus kita lewati. Nah, kita mungkin belum pernah berpikir ke sini. Kata beliau, ada 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perjalanan. Jadi, secara umum mari kita sadari kita ini sudah melakukan perjalanan kembali. Sayangnya kita belum pernah berpikir apakah perjalanan kita ini sudah on the right track, sudah yang seharusnya. Orang yang melakukan perjalanan itu paling tidak harus memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama, syaratnya apa saya sebelum menempuh perjalanan. Kalau kalian mau touring, itu kan harus, saya perlu apa saja sih. Kalau pakai kereta ya perlu tiket kereta. Kalau keretanya sekarang ada AC-nya dingin ya perlu pakai jaket misalnya. Perlu pakai sepatu mungkin. Ini namanya syarat-syarat. Pernah tidak kita berpikir ini? Saya sudah memenuhi tidak ya syarat-syarat saya? Yang kedua, senjata. Senjata itu maksudnya apa? Apa yang harus kita miliki, kita bawa untuk mengatasi nanti kalau ada hambatan di perjalanan. Wah, ini nanti saya harus lewat hutan ini, harus bawa golok itu, nanti harus motong-motong itu. Itu namanya membayangkan nanti hambatannya apa, senjatanya apa. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, GPS-nya, rutenya. Jalan mana saja nanti yang harus saya lewati. Kalau kita ini memang perjalanan kembali kepada Allah, pernah enggak sih kita mikir, ini benar enggak sih jalan kembali? Rutenya benar enggak? GPS-nya benar enggak? Ya kalau kalian pakai HP GPS salah jalan langsung teriak-teriak itu kan. Saya enggak tahu di HP-mu laki-laki apa perempuan yang bilang. Saya khawatirnya, wah ini suaranya perempuan aurat, itu enggak boleh. Enggak begitu ya. Kan kalau kamu salah jalan, sesat, harusnya menuju Allah tapi tidak menuju Allah, itu kan tidak ada yang teriak-teriak. Anda salah jalan, putar balik, kan tidak ada begitu. Nah, tapi kita harus punya mekanisme untuk menyadari itu. Ya, kalau tidak kita tambah jauh dari Allah, padahal tujuannya menuju Allah. Terus yang keempat, apa saja yang kita capek sepanjang perjalanan, capai. Mungkin terminal-terminal apa saja sih yang nanti kita lewati, kita harus tahu. Ya kalau tidak kita tidak bisa ngukur kita sedang ada di mana, masih jauh atau sudah dekat. Yang kelima, bagaimana kondisi akhirnya. Kalau saya sudah sampai itu ada tanda-tanda apa. Dan yang terakhir, pada akhirnya yang dicapai apa, buahnya apa dari perjalanan itu. Jadi ada 6 hal. Kalau hidup ini adalah perjalanan, kalau kita serius pastinya sudah mikir 6 itu. Kalau belum ya berarti selamanya kita belum serius mikir perjalanan kita. Baik, kita mulai ya. Ini kita mulai yang 37. Ini kan 6. Masing-masing tahap ada 6 makom. Diawali dari syarat, yang kedua dan seterusnya sampai 6 itu ada 6 dan nanti puncaknya 1. Yang nomor 6 itu hanya 1 nanti. Tapi 5 yang atas itu ada masing-masing 6. Kita lihat ya. Bismillah. Ini kita belajar satu-satu. Lihat yang awal saja, jangan ngeri. Sabot ini baru ini. Makanya tadi saya bilang ini disimpan nanti rekamannya untuk ngecek rute kita sudah benar apa belum.